Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dokumen penting sudah diamankan. Kabarnya Hasto menitipkan dokumen penting dan file-file penting kepada Ibu Koni. Nampaknya ya sekarang ini dibutuhkan file itu. Banyak orang yang menduga bahwa file itu akan kalau di expose begitu kan ya, bisa saja para petinggi-petinggi negara kabarnya bisa kena jadi tersangka. Siapa mereka? Dan tidak hanya itu. Bagaimana soal Pilpres 2014, 2019 ya nampaknya Hasto ini punya dokumen-dokumen penting. Apakah soal itu? Apakah soal keterlibatan ya keluarga Mulyono atau bagaimana? Ngeri bos ya. Sekarang sudah saling dor. Kalau kemarin Jokowi ya dor 3 kali, dor. Ayo kita dor. Dampaknya sekarang ini bukan hanya pembalasan dari Hasto ini tidak hanya dor, mungkin beberapa kali begitu kan ya. Ya. Anaknya bisa kena, adiknya bisa kena. Tunggu momen yang baik. Kabarnya akan ditampilkan atau akan diekspos begitu ke media begitu kan ya. Itu tahun 2025. Wah, ya mungkin bulan depan lah, ya awal tahun lah. Ini ngeri bos, masalah soal-soal kayak begituan. Makanya secara tidak langsung benar begitu kan ya bahwa apa yang disampaikan Ibu Koni begitu kan ya soal bagaimana dokumen-dokumen penting itu bisa saja ini menjadi bom waktu saat dibawa ke Indonesia. Wow. Jangan sampai tersandra begitu kan ya. Jangan sampai tersandra. Jadi saya kira ya dari Ibu Koni ini mengaku bahwa dokumen-dokumen itu sangat penting sekali ya dan sewaktu-waktu bisa menjadi ya bom waktu kepada mereka. Ya, siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan yang namanya Mulyono? Ngeri bos, ini ngeri. Ini kan persoalan-persoalan politik begitu kan. Ya, ini bukan soal yang lain, tapi persoalan bagaimana pertarungan politik antara Jokowi dengan PDP itu aja sih sebenarnya. Apalagi begitu kan ya apa yang disampaikan Guntur Romli di situ wah sangat menggemparkan sekali soal video-video yang kemudian dibuat oleh Hasto. Ngeri kan ya kalau sudah seperti ini. Ngeri dong. Artinya apa? Artinya ya bisa saja seorang Mulyono ini panik ya. Bisa saja keluarga mereka panik. Tapi kita lihat saja jangan berlindung di ketiak penguasa. Jadi saya kira kalau adu kekuatan PDIP sangat mumpuni begitu. Dan Hasto itu bukan orang yang biasa-biasa aja. Dalam artian mungkin ya selama 2014 sampai kemarin tahun 2023 Hasto sudah punya data lengkap untuk mengungkapkan bagaimana kartu traf yang kemudian ya kalau Jokowi ini ya semakin menunjukkan cawe-cawenya bukan tidak mungkin ini akan menjadi senjata. Ya wah, ngeri-ngeri sedap. Misalnya di beberapa waktu yang lalu begitu kan ya Ibu Koni sudah menyampaikan kepada publik bahwa apa yang kemudian terjadi pada Hasto, pemecatan Jokowi dan kemudian soal Hasto yang kemudian jadi tersangka. Ini jadi bumerang loh, ya. Bayangkan. Saya kira sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi begitu ya. Apa dokumen-dokumen itu? Kabarnya banyak. Mulai dari tahun 2014, 2019 ya. Artinya apa? Sejak Pilpres itu begitu kan, apakah ada bermasalah atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami adalah file-file itu datanya lengkap, buktinya lengkap, bahkan video-videonya lengkap. Wow. Ngeri nih bos, ini ngeri ini ya. Bayangkan kalau video ini ditayangkan dengan bukti-bukti ada, kabarnya para petinggi-petinggi itu ya akan bisa akan bisa kena begitu kan ya. Bisa saja soal masalah korupsi, masalah suap, masalah ini dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi. Artinya apa? Dari beberapa perseteruan ini antara PDIP dengan Mulyono begitu kan ya dianggap seperti itu.
maka orang akan melihat apa dampak positif dan negatif kepada kita. Kita tahu bahwa sebagai oposisi dulu begitu kan ya, kita tahu bahwa 2014-2019 ini kan dikuasai oleh PDIP, dikuasai oleh Jokowi begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin ya hari ini karena sudah pecah kongsi sana sini, ini menunjukkan bahwa saling bongkar sana sini. Ya, bagi kami PDIP ini kan partai begitu kan ya. Kendaraannya sangat sangat banyak begitu kan. Ya, kita tahu bahwa apa yang namanya politik kan itu aja begitu. Artinya apa? Atas nama kepentingan yang besar, kepentingan ini dan sebagainya ya. Coba kita baca. Saya yakin petinggi-petinggi PD memiliki banyak data korupsi, kolusi, nepotisme lawan politiknya. Demikian juga data-data KKN petinggi-petinggi PDIP yang dipegang lawan politiknya. Ya sama aja begitu. Kalau saling bongkar-bongkaran silahkan ya. Sekali ini saja ya tak sependapat dokumen menyangkut negara apa dituliskan di luar negeri sama. Ya, masa urusan negara kalah sama dokumen notaris luar negeri? Menurut saya ini hanya agar menjadi tanda tanya bagi musuh seolah-olah pegang kartu traf ya. Tak lebih padahal kosong belaka. Yang bikin gue pegel lihat drama kalian udah ya, kagak berani belak-belakan, bukan main drakor-drakoran ya. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Artinya apa? Artinya saya menyimpulkan begini ya, dari beberapa yang disampaikan oleh netizen dan komentar-komentarnya. Kita tahu bahwa dalam politik kita begitu kan ya, namanya kepentingan-kepentingan itu kan berbeda-beda. Artinya sebagai pembelajaran kalau terjun pada dunia politik, orang itu bisa menganggap bahwa wah, apa yang kemudian dilakukan Jokowi ini bisa salah, bisa benar. Apa yang dilakukan PDIP ini bisa salah, bisa benar. Kan itu logikanya. Karena kedua-duanya itu yang tahu bukan orang luar. Yang tahu itu adalah internal PDIP. Bagaimana kelakuan-kelakuan dari seorang Jokowi. Kan itu logikanya. Kan itu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Wajar kalau Hasto dijadikan tersangka begitu kan. Lalu kemudian mengeluarkan jurus perlawanan ya, bahkan bukti-bukti traf akan dibongkar. Ini menurut saya ya langkah yang baik begitu kan. Jadi mungkin orang akan melihat begitu kan ya, bahwa kalau dilakukan bersama-sama ngapain kita harus bongkar. Nah itu. Jadi masyarakat masih menunggu soal dokumen-dokumen itu. Dan ini penting bagi kami ya, penting sekali. Kenapa? Ingin melihat bagaimana selama ini yang dipuja-puji oleh masyarakat, pemimpin yang hebat, pemimpin yang ini, apakah benar dengan itu? Jadi kalau tidak benar ini gimana? Jadi saya kira dengan apa yang disampaikan Ibu Koni ini, tentu ini akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya politik selama ini tidak selamanya begitu berjalan lurus. Ada kepentingan-kepentingan besar yang ingin menguasai itu ya. Jadi mulai dari kabarnya mulai dari Jokowi 3 periode, mulai Jokowi ini, mulai Jokowi itu begitu. Mungkin mulai dari Pilpres. Nah, kita tahu ya saat Pilpres itu kan banyak orang yang mengatakan wah ini ada kecurangan besar ya, sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo kalah 2 kali. Ini bukan tidak mungkin akan dibongkar di situ ya. Jadi kuncinya Jokowi ya ada di Hasto, ya kuncinya Hasto PDIP ada di Jokowi. Sama-sama memegang kartu traf. Sehingga apa yang terjadi? Jurus Jokowi sudah dikeluarkan ya. Sekarang sudah saatnya Hasto ya punya jurus yang lain begitu untuk bisa ya menjerat lawan-lawan mereka. Artinya apa? Ayolah kita sadari bahwa demokrasi kita di negara kita sudah ada demokrasi balas dendam ya. Artinya orang-orang dikaitkan kalau sudah balas dendam ya mengatasnamakan wah ini secara demokrasi harus indah. Nah inilah yang terjadi. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Itu aja sih sebenarnya. Coba kita baca dari Ibu Koni begitu kan ya. Dari komentar atau beritanya ini dari CNN ya, dari CNN. Koni dititip dokumen penting Hasto aman dan dinotariskan di Rusia.
Pengamat politik, pengamat militer Koni Rahakundini ya Bakri mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDP Hasto Kristianto jelang kabar penetapan sebagai tersangka terkait kasus buron ex caleg Harun Masiku. Lewat unggahan akun media sosialnya, Instagram pribadinya, Koni menyatakan dukungan tersebut saat ini ia bawa dan dinotariskan di Rusia. Dia meyakini dokumen dan akan menjadi bom waktu setelah Hasto diumumkan jadi tersangka oleh pimpinan KPK. Ya, ini ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah seperti ini ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Koni diketahui memang salah satu yang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK di podcast Akbar Faisal. Ya, memang kita tahu bahwa rencana kita begitu sebagai rakyat biasa ya, demokrasi itu meminta akan lebih baik ya, maka siapa lagi kalau bukan seorang Prabowo yang akan melanjutkan itu. Tapi nampaknya ini masih pesimis ya. Kalau bukti-bukti itu dipertontonkan ya, diperlihatkan kepada publik, maka ini akan mencengangkan dunia. Bisa saja peta politik dan korupsi, penegakan korupsi yang ada di Indonesia kabarnya akan berubah petanya. Wow. Jangan-jangan menteri-menteri Jokowi bisa kena. Dan itu kan pertanyaannya. Yang kemudian dianggap adalah pejabat negara, para petinggi-petinggi itu siapa lagi kalau bukan presiden, wakil presiden, menteri begitu kan ya, terus kemudian wakil menteri, terus kemudian dinas terkait dan sebagainya. Kan itu kan petinggi-petinggi negara. Ya bisa saja gubernur, ya bisa saja. Ya inilah yang terjadi selama ini, bahwa ayolah kita bongkar bersama-sama begitu kan ya. Mumpung ya Prabowo memberikan keringanan, memaafkan koruptor. Biar ke depan tidak ada lagi di penjara orang-orang yang kayak begituan. Artinya tidak ada lagi orang yang korupsi dan sebagainya ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.